Kali ini Mimin akan membahas alur cerita pertarungan keempat Gods Apocalypse antara Dewi Morrigan melawan Neza. Sebelum lanjut, mungkin ada yang belum ngikutin. Gods Apocalypse adalah spin-off dari manga Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok, di mana fokus ceritanya adalah memilih petarung ke-13 dari pihak dewa untuk acara Ragnarok. Oleh karena itu, Zeus mengadakan suatu perlombaan dewa melawan dewa untuk memilih satu dewa terakhir yang akan maju menjadi kontestan Ragnarok, yang berarti timeline waktu yang dipakai adalah sebelum kejadian dari Ragnarok. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai tepat setelah kemenangan Dewa Indra di ronde ketiga. Di tribun penonton, suasana di kalangan dewa Yunani justru berubah menjadi sangat mencekam. Ares berbicara kepada Hermes dengan wajah serius. Ia menegaskan bahwa turnamen Apocalypse benar-benar berbahaya. Ares pun berkata, "Lihat saja Indra. Demi memenangkan pertarungan maut itu, Indra berevolusi menjadi petarung yang lebih mengerikan dibanding sebelumnya." Hermes pun mengakui sambil tersenyum bahwa kekuatan baru dari Indra bahkan tak kalah jika dibandingkan dengan para Chief Gods atau dewa tertinggi yang mewakili para dewa di acara Ragnarok seperti Shiva, Hades, dan Thor. Ares pun menyadari satu hal yang mengerikan. Turnamen ini seperti ritual Jinchan, yaitu ritual menaruh banyak hewan berbisa dalam satu toples dan membiarkan mereka saling memakan hingga tersisa satu monster yang terkuat. Setiap kali para dewa bertarung, monster baru akan lahir. Ares khawatir monster macam apa yang akan tersisa di akhir turnamen ini, apalagi jika pemenangnya adalah salah satu dari Outer Gods atau dewa luar. Namun demi melindungi Valhalla yang ia cintai, Ares pun bersumpah. Bahkan jika kekuatannya tidak cukup, ia rela mengorbankan tubuhnya sendiri. Zeus yang mendengar tekad putranya terlihat setuju dan menandakan ia pun memiliki pemikiran yang sama. Karena pertarungan Indra terjadi di luar arena, panggung utama masih utuh. Lalu pertandingan keempat bisa langsung dimulai. Berpindah ke tempat lain di hutan dekat pegunungan, dua sahabat Wukong yaitu Zubaji atau Patkai dengan Sawujing sedang mencari kakak seperguruan mereka itu. Mereka bertemu dengan Cucu Lain, sang pahlawan Celtic yang akan menjadi lawan Wukong di babak selanjutnya. Cucu Lain tampak sangat bersemangat dan mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Namun Zubaji dan Sawujing justru santai saja. Bagi mereka, aura menyeramkan Cucu Lain mengingatkan mereka kepada masa lalu Sun Wukong yang sangat liar. Mereka percaya tidak ada yang bisa mengalahkan Wukong saat ini, kecuali satu orang itu. Sementara itu, Sun Wukong ternyata sedang tertidur malas di atas pohon, sambil mengingat masa lalunya. Dahulu kala, ia berlatih dengan cara bertarung melawan Synthetic Gods atau dewa buatan yang terdiri dari mesin, bernama Deus Ex Machina, hingga Wukong mendapatkan julukan orang bijak agung setara dengan surga atau Kitian Daseng. Namun ada satu rahasia sejarah yang disembunyikan dari kisah itu. Kembali ke arena, Jarl mengumumkan dimulainya pertandingan keempat. Ia memperkenalkan petarung yang pertama. Ini adalah kejutan yang sangat besar. Ternyata di masa lalu, Valhalla menciptakan tentara robot otonom untuk membasmi dewa-dewa jahat. Mereka disebut Synthetic Gods atau dewa sintetis. Dan petarung yang keluar kali ini adalah unit yang paling spesial di antara mereka. Dialah Neza, yaitu dewa sintetis anti dewa surgawi luar. Legenda perjalanan ke barat Sun Wukong mengatakan bahwa Wukong pernah mengalahkan Neza, tetapi hal itu bohong. Raja Neraka Enma membuka buku catatan aslinya dan mengungkap sebuah kebenaran. Wukong dan Neza bertarung selama 17 hari tanpa henti, dan hasilnya adalah seri. Catatan ini dihapus dari sejarah Valhalla. Neza pun masuk ke arena dengan tubuh modifikasi tempurnya, namun ia tampak kesal. Matanya memindai seluruh tribun penonton menggunakan scanner canggih untuk mencari Sun Wukong.
Namun ternyata Wukong tidak menonton pertarungannya. Neza merasa dihina karena rival abadinya tidak hadir. Tiba-tiba sistem radar Neza mendeteksi bahaya level 5 di dekatnya. Dari gerbang lawan muncul sosok wanita jangkung dengan aura yang sangat mengintimidasi. Jarl memperkenalkannya sebagai The Morrigan atau Dewi Perang dari mitologi Celtic. Ia bukan hanya menyebut dirinya sebagai dewi terkuat, tetapi yang terkuat di antara semua dewa dan dewi. Kekuatannya pun tidak main-main. Di tribun terlihat Echidna atau ibu para monster menatapnya dengan sinis. Terungkap bahwa dulu Echidna pernah dihajar habis-habisan hingga hampir mati oleh Morrigan dalam sebuah turnamen. Morrigan menatap Neza dengan tatapan meremehkan. Ia mengejek Neza sebagai bocah kurus kering dan bertanya apakah Neza kurang makan. Morrigan pun menyuruh Neza menyerah saja karena dia telah membuat kesalahan fatal dengan melawannya. Namun Neza tidak gentar sedikit pun. Dengan wajah yang datar, Neza membalas hinaan dari Morrigan dan berkata, "Sayang sekali, berdasarkan dataku, binatang bodoh sepertimu adalah yang paling mudah untuk kuhancurkan." Provokasi itu pun sukses. Morrigan yang emosi langsung melepaskan pukulan dahsyat ke wajah Neza tanpa aba-aba. Pertandingan keempat babak 16 besar Apocalypse of the Gods, Neza versus The Morrigan resmi dimulai. Jarl memberikan sinyal, tetapi tanpa basa-basi Morrigan sudah mengayunkan tinju kanannya ke arah Neza. Sebuah ledakan dahsyat pun terjadi. Panggung pun retak dan asap menutupi pandangan penonton. Jarl panik karena kekuatan pukulan itu tidak main-main. Namun saat asap memudar, Neza berdiri tegak tanpa ekspresi. Tangan kirinya telah berubah bentuk menjadi perisai mekanik yang bernama perisai mistik surga dan bumi yang memblokir serangan itu dengan sempurna. Neza dengan dingin berkata, "Sesuai prediksiku." Ia pun mengejek serangan Morrigan yang kasar, tanpa teknik dan tanpa strategi. Tak mau diam saja, Neza membuka telapak tangan kanannya. Ia melepaskan tembakan energi raksasa. Morrigan pun terpental jauh hingga menabrak tribun penonton, membuat para dewa yang duduk di sana pun lari ketakutan. Morrigan bangkit dengan sedikit luka di wajahnya. Ia menyeka debu dan berkata, "Wah, kau punya mainan yang seru ya." Neza pun tidak terima senjatanya disebut sebagai mainan. Ia lalu mengaktifkan kekuatan organs, mengubah tangan kanannya menjadi meriam kecil bernama Wojian Qiang atau tombak ujung api Omega dan menembak lagi. Morrigan pun meremehkannya dan berkata, "Dasar bocah nakal." Ternyata serangan dari Neza bukanlah laser biasa. Dia menyerap kekuatan pukulan Morrigan tadi, lalu mengubahnya menjadi energi penghancur murni dan menembakkan serangan itu kembali. Tetapi dengan santainya, Morrigan menepis tembakan itu menggunakan punggung tangannya saja. Ledakan itu pun berbelok dan menghancurkan bagian tribun yang lain. Di lorong, Ares merasakan getaran hebat. Ia berlari ke tribun dan melihat kekacauan itu. Api di mana-mana. Ares pun menggertakkan giginya. Inilah ulah dari Outer Gods. Jika sampah seperti mereka dibiarkan, Valhalla tidak punya masa depan lagi, ucap Ares. Di arena, Morrigan meniup tangannya yang berasap. Ia tetap menyebut senjata Neza hanyalah sebuah mainan saja. Sadar serangan jauh tidak mempan, Neza pun mengubah strateginya. Ia menggunakan organs lagi. Tangan kanannya menjadi pedang pemenggal kepala iblis berkilauan. Lalu kakinya menjadi roda api, roda penerbangan surgawi. Neza pun meluncur dengan kecepatan tinggi. Jarl berteriak kalau pertarungan ini sudah keterlaluan karena arena pertarungan hancur total. Namun Zeus malah tersenyum puas. Inilah seharusnya pertarungan antar dewa. Hanya sedikit yang bisa menonton ini sampai akhir, ucap Zeus.
Neza pun bergerak secepat kilat. Sistemnya telah menganalisis serangan dari Morrigan. Neza pun muncul di belakang Morrigan dan menebas tubuh Dewi itu berkali-kali dalam sekejap saja. Darah pun menyembur dari tubuh Morrigan. Neza berkata dengan sombong, "Apa kau paham sekarang? Kasta kita itu berbeda." Ia pun merasa bosan. Bagi Neza, Morrigan hanyalah binatang buas tanpa otak. Ia berpikir dalam hati bahwa satu-satunya yang bisa memuaskannya hanyalah Sun Wukong. Namun saat Neza hendak menyerang lagi, mata semua orang pun terbelalak. Morrigan ternyata menangkap pedang Neza menggunakan giginya. Morrigan menyeringai lebar. "Akhirnya kena kau," ucap Morrigan. Tangan kiri Morrigan mencengkram lengan Neza. Tiba-tiba sistem alarm di dalam tubuh Neza berbunyi dengan keras. Tingkat ancaman meningkat drastis, yang menandakan kekuatan dari Morrigan yang telah bangkit. Morrigan berkata, "Tadi kau bilang aku tidak punya teknik karena cuma pakai pukulan kan? Asalkan kau tahu, itu tadi belum pukulan sungguhan." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Neza merasakan sensasi yang asing, yaitu sebuah rasa takut. Morrigan mengepalkan tangan kanannya dan berkata, "Nah, yang ini baru pukulan sungguhan." Dan Morrigan pun memukul Neza dengan sangat keras. Di hutan yang jauh, Sun Wukong kaget karena tanah berguncang hebat seperti gempa bumi. "Aneh banget, masa di Valhalla ada gempa?" gumamnya sambil berjalan balik ke arena. Sesampainya Wukong di arena, pemandangan mengerikan pun tersaji. Ares, Jarl, dan penonton lainnya pun ternganga. Zeus pun tertawa terbahak-bahak. Seluruh tribun hancur lebur. Di tengah puing-puing itu, Morrigan berdiri sambil memegang kepala Neza. Tubuh Neza hancur total, kedua tangannya putus, dan seluruh tubuh bagian bawahnya pun hilang. Sambil mengangkat kepala Neza yang sudah tak berdaya, Morrigan bertanya dengan nada yang mengejek, "Oi, mana perbedaan kasta yang kau bicarakan tadi?" Ternyata sepersekian detik sebelum tinju Morrigan mendarat, sistem peringatan bahaya Neza berbunyi gila-gilaan. Neza pun nekat mengaktifkan organs untuk memanggil perisai mistik langit dan bumi. Teknik itu adalah teknik gila yang meniru jurus si Fang Weili milik Sun Wukong. Konsepnya adalah menyerap energi serangan musuh dan menembakkannya kembali. Tetapi tubuh Neza tidak sekeras Wukong yang dijuluki sebagai yang tak terkalahkan. Akibatnya kapasitas penampungan energi Neza jebol seketika dan membuat anggota tubuh Neza meledak dan putus. Efek ledakan barusan terasa seperti sebuah gempa bumi di seluruh Valhalla. Di ruang kesehatan, Bastet, Isis, Herakles hingga Indra merasakan getarannya. Baihu yang menonton lewat layar hanya menyeringai gugup. Gila, Morrigan benar-benar pantas dipanggil The Unbelievable atau si tak terduga. Di arena, Morrigan mengangkat sisa tubuh Neza yang tersisa kepala dan badannya saja, lalu membantingnya ke tanah seperti sebuah sampah. "Kau mengacau, dasar lemah. Bahkan untuk pemanasan pun kau tak berguna," ucap Morrigan dingin sambil berbalik pergi. Jarl pun ragu apakah pertarungan ini sudah berakhir. Namun di pinggir arena, Sun Wukong yang baru tiba menatap tajam. Dia berkata, "Belum, ini belum selesai." Tiba-tiba, mata semua dewa pun terbelalak. Sebilah pedang menembus dada Morrigan dari belakang. Ternyata itu adalah pedang dari Neza. Morrigan pun kaget dan mencoba memukul ke belakang, tetapi Neza sudah hilang. Dia berpindah secepat kilat. Saat Morrigan menoleh, dia melihat wujud baru Neza yang sangat mengerikan. Limit break diaktifkan, kode Asura. Tubuh Neza beregenerasi secara instan. Keempat anggota tubuhnya tumbuh kembali.
ditambah 2 lengan ekstra di punggungnya. Kedua tangan utamanya kini dalam posisi menyembah atau berdoa. Morrigan mendengus dan berkata, "Cih, kau pikir menambah tangan membuat kau menang?" Lalu Morrigan menyerang dengan tinju kirinya, tetapi Neza menghindar karena dia lebih cepat. Tangan kiri bawah Neza menghantam ulu hati Morrigan, melempar ratu kematian itu ke udara. Neza pun melompat ke atas dan muncul di belakang Morrigan di udara. Lalu tangan kanan bawah Neza memukul kembali Morrigan hingga ia terhempas menembus lantai arena sampai ke dalam tanah. Neza pun mendarat dengan keren, tetapi begitu mendarat, kedua tangan bawah yang baru saja ia pakai untuk memukul langsung layu dan hancur menjadi debu. Dahi Neza pun retak dan kaki kirinya mulai rontok. Sun Wukong akhirnya paham apa yang terjadi. Ia menjelaskan kepada Cupat Kai atau Zubaji dan Sawujing, "Dulu saat aku melawan Neza selama 17 hari, dia terus beregenerasi. Tetapi wujud ini atau kode Asura ternyata berbeda. Ini bukanlah wujud tempur yang dia pakai melawanku dulu." Hermes pun menganalisa dengan tepat. Wujud baru ini membakar nyawa Neza sendiri sebagai bahan bakarnya. Dari lubang di tanah, Morrigan merangkak keluar dengan tubuh yang berdarah-darah. Bukannya takut, Morrigan malah tersenyum lebar. "Hahaha. Nah, ini baru namanya pertarungan," ucap Morrigan. Kaki kiri Neza pun hancur total, membuatnya jatuh terduduk. Tetapi tatapannya masih tajam. "Kenapa? Ayo maju, apakah dewa luar takut kepadaku?" tantang dari Neza. Rahasia kekuatan Neza pun terungkap. Ternyata dia menampung energi penghancur dari pukulan pertama Morrigan di dalam tubuhnya dengan cara memaksakan regenerasi terus-menerus agar tubuhnya tidak meledak. Dia pun mengubah tubuhnya menjadi sebuah bom berjalan, memindahkan energi itu ke kepalan tangannya untuk satu serangan terakhir. Morrigan tertawa lepas. "Teknik yang bagus. Oke, aku akan tunjukkan juga." Morrigan lalu mengepalkan tangan kanannya. Sarung tangan besinya mulai retak dan hancur, menampakkan kulit aslinya. Lalu berkata, "Inilah pukulan yang sebenarnya." Neza menerjang maju dengan sisa tenaganya untuk satu pukulan terakhir, dan Morrigan menyambutnya dengan tinju mautnya. Bentrokan terakhir pun dimulai. Neza dan Morrigan sama-sama menerjang untuk sebuah serangan terakhir. Saat Neza melaju secara kencang, Morrigan cuma bilang, "Bagus, kalau begitu aku juga bakal pamer sedikit," sambil meretakkan gauntlet atau sarung tangan besinya. Dan boom, panel berikutnya langsung memperlihatkan wajah Morrigan dihantam telak oleh Neza. Morrigan tidak bereaksi, dia tidak menangkis dan menerima mentah-mentah serangan itu. Tetapi efeknya ke Neza sangat fatal. Tangan yang dipakai memukul itu langsung layu dan hancur. Neza menjerit kesakitan, tetapi dia tidak berhenti. Dia memukul lagi dengan tangan satunya dan terus-terusan memborbardir Morrigan. Ares sampai kaget melihat serangan ini. Hermes pun menganalisa kalau setiap pukulan Neza itu punya daya hancur yang bisa merusak tubuhnya sendiri. Tetapi berkat regenerasinya, dia terus memukul melampaui batas prediksi siapapun. Serangannya ini disebut Sur Sahasrara Kala. Secara konsep mirip dengan Gatling gun yang penuh dengan ledakan. Di bangku penonton, Echidna kelihatan kena mental. Dia gemetar, keringat dingin, bahkan memegang sisa lengan kirinya yang putus. Flashback pun diperlihatkan. Ternyata di turnamen All Woman, Echidna pernah bertarung melawan Morrigan dan dia kehilangan tangannya karena pukulan asli dari Morrigan. Terungkaplah sebuah fakta yang mengerikan. Senjata suci Morrigan tidak punya kemampuan unik atau sihir yang aneh. Kekuatannya cuma satu, yaitu pukulan yang sangat keras sekali.
Dia membuang semua teknik dan cuma fokus kepada satu hal, yaitu pukulan yang murni. Neza yang terus menyerang Morrigan sebenarnya juga ketakutan. Sistem di dalam tubuhnya sudah memberikan peringatan. Bahaya tak terhitung. Hentikan pertarungan, ucap sistem alarm dari Neza. Tetapi Neza masa bodoh. Dia teriak ke sistemnya sendiri untuk diam. Meski 3 tangannya hancur dan cuma sisa 1 kaki, dia tetap melompat ke arah Morrigan. Dan dia belum mau kalah. Tubuh Neza pun mulai retak parah, bahkan sampai ke matanya. Morrigan yang melayang cuma menantang, "Ayo, kalau kau sudah siap." Di momen jatuhnya Neza, dia mengepalkan satu-satunya tangan yang tersisa. Tangan itu pun membesar, buff yang gila-gilaan, mirip dengan Gear 3-nya Luffy. Morrigan pun lalu tersenyum. Nah, gitu dong. Dalam tawuran, yang penting itu cuma tinju. Keduanya pun beradu. Ledakannya sangat masif sekali. Narator bilang, intensitas bentrokan ini melampaui semua yang pernah terjadi sebelumnya. Arena pun hancur lebur. Puing-puing berterbangan sampai ke tribun penonton. Bahkan tempat duduk Enma dan pasukannya Wukong kena imbasnya. Jarl pun sampai berdarah-darah karena dampak serangan ini. Namun saat debu mulai menyingkir, siapakah yang masih berdiri? Terlihat Morrigan berdiri tegak, tetapi dia kehilangan 1 lengannya. Tulangnya sampai kelihatan. Morrigan cuma bilang, "Sial, serius sedikit malah menjadi begini." Sebelum akhirnya dia pingsan dan jatuh ke reruntuhan. Sedangkan Neza kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya tinggal sisa torso atau perut bagian atas saja, dan separuh wajahnya hilang. Wukong turun menghampiri Neza. Di momen terakhirnya Neza bilang, "Maaf, aku tampil memalukan begini." Tapi kemudian dia jujur. Dia pun merasa lega dan bangga dengan pertarungannya, dan tidak ada penyesalan atas pertarungan ini. Sambil tubuhnya mulai mengkristal dan memudar, Neza menitipkan pesan kepada Wukong. "Menanglah Wukong, aku tidak terima kalau kau kalah dari orang selain aku." Jarl akhirnya mengumumkan pemenang pertandingan keempat yaitu The Morrigan. Waktu yaitu 12 menit 58 detik. Serangan terakhirnya adalah Real Punch atau tinju yang sesungguhnya. Lalu apakah Neza mati secara permanen? Ternyata tidak, karena dia adalah dewa sintetis. Tubuhnya menyisakan sebuah core atau inti. Wukong menyuruh saudaranya membawa inti itu ke Tienzan untuk dihidupkan lagi. Jadi Neza aman dan dia akan hidup lagi. Tetapi ada sebuah kejadian lucu di akhir chapter. Cucu lain sedang berjalan di reruntuhan dan mendengar suara minta tolong. "Tolong, aku kejepit, tidak bisa bergerak," kata suara itu. Cucu Len mengangkat batunya dan bilang, "Lemah banget, masa sama batu aja tidak bisa, padahal kau dewa kan?" Orang yang terjepit itu menjawab dengan sopan, "Ya, aku malu banget, meski dipanggil dewa, aku ini masih pemula." Dan terungkaplah petarung yang selanjutnya. Dia adalah Muramasa, seorang suku Mogami, yaitu roh benda mati atau pedang yang menjadi hidup. Di akhir chapter 19, Morrigan menang tapi sekarat. Neza hancur tetapi kalah dengan terhormat. Lalu kita diperkenalkan dengan Muramasa yang kelihatannya polos tetapi sangat misterius. Pertarungan selanjutnya adalah Ahura Mazda versus Muramasa.